Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 10. Materi anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta perkawis usum-usuman. Upami dalam bahasa Indonesia mah panginten musim-musiman. Nah, langsung bae, usum teh kabagi dumasar kana waktu anu patali jeung kaayaan alam. Nah, artinya usum kabagi berdasarkan pada waktu yang berkaitan dengan alam, kemudian keadaan di masyarakat, pertanian di sawah, serta yang berkaitan dengan pertanian di huma. Ya. Atau huma itu ibaratnya dataran tinggi atau hutan. Ya. Sesebutan usum di bahasa Sunda teh sangat banyak. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan keadaan alam. Itu usum mamareng. Usum mamareng itu musim awal mula musim hujan. Kemudian ada usum ngijih. Usum ngijih itu waktu sering turun hujan atau kita sebut musim hujan. Usum dang darat yaitu usum perselangan antara musim hujan dan musim kemarau. Ya. Kemudian ada usum ketiga. Usum ketiga itu musim kemarau ya atau musim tidak hujan. Ada usum barat. Kalau usum barat itu musim angin kencang yang datangnya dari barat bercampur dengan hujan. Kemudian ada usum selatan. Usum selatan itu musim banyak angin yang datangnya dari selatan dan utara. Nah, selanjutnya ada waktu yang berkaitan dengan keadaan di masyarakat, yaitu ada usum pagebuk. Usum pagebuk itu musim banyak yang sakit parah, atau disebut juga musim banyak yang meninggal. Kemudian ada usum sasalat. Usum sasalat itu musim banyak penyakit yang gampang menular. Nah, seperti keadaan kita sekarang ya, pandemi corona, nah itu disebut usum sasalat. Kemudian ada usum parepok. Usum parepok itu musim banyak yang menikah. Nah, kalau biasanya di Indonesia itu musim banyak yang menikah sehabis Lebaran ya, atau kalau dalam bahasa penanggalan Islam itu bulan Syawal ya, itu banyak orang yang menikah. Kemudian ada usum paceklik. Usum paceklik itu musim kurang makanan, yang terutama beras atau padi. Usum paila sama artinya usum paceklik ya. Usum tigrat juga kata lain dari sebutan lain dari usum paceklik. Terus usum nguyang sama. Cuman kalau usum nguyang ini sampai harus pergi mencari keperluan keluar, hijrah gitu ya, berpindah. Kemudian ada waktu yang berkaitan dengan pertanian di sawah. Ada usum nyambut, yaitu waktunya menggarap sawah. Kemudian ada usum tebar, yaitu menebarkan benih padi ya ke tempat pembenihan. Kemudian ada usum tandur. Usum tandur itu waktu menanam benih padi pada kotakan sawah ya. Kalau misalnya udah jadi ini kan padi. Kalau menanam padi itu tunggu pembenihan ini nih, pembenihan ini tumbuh menjadi padi-padi yang kecil ya. Nah, di sini kalau si benih padinya udah tumbuh padi yang kecil-kecil, nah baru di sini di usum tandur baru sama petaninya ditanam di kotakan-kotakan sawah. Nah, itu disebutnya usum tandur. Nah, kemudian ada usum ngarambet. Kalau usum ngarambet itu waktu membersihkan rumput ya, rumput liar yang tumbuh di antara tangkal-tangkal padi di sawah. Kemudian ada usum celetu. Usum celetu itu di mana padinya itu udah timbul biji ya. Kemudian ada usum bekah. Usum bekah itu waktu di mana padinya sudah mulai berisi atau udah mulai gemuk ya, merekah. Kemudian ada usum rampak. Usum rampak ini di mana waktu padi sudah mulai tumbuh
umbutnya itu seperti bunga padinya ya. Kemudian ada usum bener hejo. Usum bener hejo ini waktu di mana padi itu eh, sudah siap ya, sudah jadi tapi masih berwarna hijau ya, belum bisa dipanen. Ya seperti pada gambar ini musim bener hejo ya. Nah, yang ini ya, warna padinya masih hijau. Kemudian ada usum pibuaten. Usum pibuaten itu di mana eh, musim menunggu padi, eh, menunggu waktu yang eh, cocok atau waktu yang pas untuk dipanen. Nah, itu usumpi buaten. Biasanya si padi-padinya itu sudah mau mulai menguning. Nah, itu disebutnya usumpi buaten ya. Kemudian ada usum panen. Nah, kalau usum panen di mana waktu panen ya, padinya sudah siap dipanen. Selanjutnya ada yang waktu yang berkaitan dengan pertanian di hutan gitu ya, atau di dataran tinggi gitu ya, di darat. Nah, kemudian yang pertama itu ada usum nyacar. Usum nyacar itu eh, waktu di mana hmm, hutan itu ditebang, ditebang pokoknya untuk dibuat area menanam padi ya. Kemudian ada usum ngahuru. Usum ngahuru itu setelah tadi ditebang kan, maka kayu-kayunya itu dan lain sebagainya itu dibakar ya. Nah, itu disebutnya usum ngahuru, membakar lahan untuk dibuat area menanam padi. Kemudian ada usum ngasek. Usum ngasek itu waktu menanam padinya di eh, daratan yang udah dibuat tadi ya, di huma. Nah, kemudian ada usum ngoret atau ngoyos. Eh, Artinya itu waktu membersihkan rumput yang tumbuh pada tanaman padi ya. Menggunakan alatnya namanya koret. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin parang ya, cerulit gitu, parang gitu. Yang bisa itu mungkin kalian tahulah, alat yang biasa digunakan untuk membersihkan rumput sama para petani ya, rumputnya para petani yang bentukannya kayak huruf tanda tanya gitu. Nah, itu alatnya ya. Kemudian ada usum dibuat atau ngetem. Nah, artinya sama seperti usum panen ya, yaitu waktu di mana padi sudah mulai bisa uh, dipanen ya, menggunakan alat namanya etem. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WA maupun di forum Google Classroom. Ibu akhiri, mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dan kalian dapat pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.